Stasiun Kisaragi, yang katanya adalah stasiun gaib yang berasal dari Jepang. Bagaimana caranya untuk masuk ke stasiun itu? Dan apakah stasiun Kisaragi itu benar-benar ada di dunia nyata atau tidak? Dan bagaimana narasi dari urban legend ini serta asal-usulnya? Kita akan bahas di video ini. January 8, 2004. Seems like a regular day on the discussion board. Unaware, Kisaragi Station follows Hasumi, a Nichan user, as she finds herself lost after... Publisher's note. This was an actual thread from 2010 on 2chan. This is a story posted on Nichan Forum, an online bulletin board system in Japan. Oke, seperti yang aku bilang sebelumnya, di beberapa konten ke depan kita akan membahas urban legend yang ada di meme iceberg ini. Video sebelumnya kita udah membahas tentang Spring Hill Jack, dan sekarang kita akan membahas Kisaragi Station atau Stasiun Kisaragi. Seperti apa urban legendnya? Simak terus. Di urban legend kali ini kita tidak membahas tentang sesosok makhluk misterius atau semacamnya, melainkan kita akan membahas sebuah tempat, yaitu stasiun, yang mana ini dianggap sebagai stasiun gaib. Karena stasiunnya itu nggak ada ditemukan di dunia nyata, tapi ada orang yang menceritakan pengalamannya kalau dia itu ada di stasiun Kisaragi. Jadi mungkin bisa kita anggap stasiun Kisaragi ini adalah salah satu pintu masuk ke dimensi yang lain. Menurut urban legend ini, ya kalau kita pikir-pikir urban legend ini kurang lebih tuh mirip sama Kota Saranjana ataupun juga elevator game. Nah, kalau di urban legend elevator game itu kan kita tahu caranya bagaimana untuk masuk ke dimensi lain. Nah, tapi untuk stasiun Kisaragi ini kita tidak mengetahui bagaimana caranya gitu. Tahu-tahu kita udah nyampe aja gitu di stasiun Kisaragi tanpa mengetahui bagaimana caranya kita masuk ke sana. Kayak tanpa sengaja nyasar aja gitu ke stasiun Kisaragi. Kalau ditanya apakah stasiun ini berbahaya atau tidak, mungkin bisa dibilang berbahaya. Ya mungkin bahayanya kita bisa terjebak di dimensi itu selama-lamanya, sehingga kita dicap sebagai orang hilang di dunia nyata. Mungkin juga ada makhluk gaib di dimensi itu yang bisa menyerang kita, dan ancaman-ancaman yang lain. Tapi stasiun ini memang sepi banget cuy. Lokasi stasiunnya pun bisa dibilang terpencil juga. Di sekeliling stasiunnya itu cuma ada padang rumput dan pegunungan. Jadi bukan di perkotaan, dan saking sepi dan terpencilnya tempat tersebut, yaitu bikin kita jadi merinding. Kok aneh banget gitu kan? Sebuah stasiun tapi sepi banget dan tempatnya terpencil. Tapi yang anehnya di urban legend ini, walaupun Kisaragi Station itu udah beda dimensi, kita masih bisa terhubung melalui sinyal telepon dan juga internet. Cuman ya tetap aja, kalaupun kita minta tolong untuk dijemput di stasiun Kisaragi, kan lokasinya itu tidak diketahui di dunia nyata. Jadi ya percuma juga kalau kita nggak tahu mau jemputnya di mana. Urban legend ini berasal dari internet. Jadi awal kemunculannya itu nggak kuno-kuno banget, yaitu pada tahun 2004. Di sebuah forum online Jepang yang bernama 2channel, ada akun anonim yang memposting sesuatu di sana. Tapi kemudian ada akun satu lagi yang bernama Hasumi yang melanjutkan pembahasannya tersebut. Tapi orang-orang pada saat itu tidak mempermasalahkan dua akun tersebut. Jadi akun anonim yang pertama dan juga akun yang bernama Hasumi itu dianggap satu orang dengan dua akun. Jadi intinya kita panggil aja Hasumi. Nah, Hasumi ini secara langsung menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, yaitu pada saat dia berada di stasiun Kisaragi. Dan mereka balas-balasan threads gitu dengan para netizen secara real time. Hasumi awalnya memposting sebuah tweet yang awalnya dia itu kebingungan. Ceritanya Hasumi itu naik kereta di stasiun Shin Hamamatsu pada pukul 11.40 malam. Tapi masalahnya dia itu ketiduran. Nah yang anehnya katanya Hasumi itu keretanya itu biasanya berhenti setiap 5 menit. Paling lama itu 7-8 menit untuk berhenti di stasiun berikutnya. Kenapa Hasumi tahu? Karena Hasumi memang udah biasa naik kereta ini sehabis pulang bekerja. Nah tapi yang ini kok beda gitu kan, udah sampai 20 menit kok nggak berhenti-berhenti keretanya. Pas Hasumi terbangun itu pun para penumpangnya sepi banget dan hanya tersisa 5 orang yang sedang tidur. Terus salah satu netizen di forum tersebut membalas untuk pergi ke gerbong paling depan agar menemui kondekturnya. Siapa tahu Hasumi memang salah naik kereta atau masinisnya itu sedang sakit atau gimana lah gitu. Terus Hasumi balas lagi, gerbong paling depannya itu terkunci, terus kaca jendelanya tertutup dengan tirai warna hitam. Dan ketika dipanggil, diketuk-ketuk pintunya tidak ada jawaban sama sekali. Terus tiba-tiba kereta itu masuk ke sebuah terowongan yang harusnya, kata Hasumi, tidak ada terowongan di jalurnya tersebut. Setelah keluar dari terowongan, kereta itu kemudian berhenti di sebuah stasiun yang bertuliskan nama Kisaragi. Inilah stasiun Kisaragi tersebut. Hasumi kemudian nanya di forum online tersebut, apakah dia harus turun di stasiun tersebut atau tidak.
Beberapa netizen ada yang menyarankan untuk turun aja di stasiun tersebut, dan juga ada beberapa yang menyarankan untuk tetap di kereta api sampai pemberhentian terakhir. Tapi Hasumi memilih untuk turun. Dan yang turun di situ cuma Hasumi, penumpang-penumpang yang lain itu masih di kereta. Stasiun itu sepi banget dan terpencil banget. Hasumi mencoba untuk mencari jadwal pemberangkatan kereta api, tapi dia tidak menemukannya di stasiun tersebut. Dia pun mencoba untuk meninggalkan stasiun itu untuk mencari taksi, tapi dia tidak menemukannya. Tidak ada apa-apa di situ. Dan dia pun balik lagi ke stasiun Kisaragi. Hasumi bingung lah ya kan, dia harus apa. Netizen ngasih saran, coba telepon orang yang bisa ngejemput dia, ataupun coba telepon polisi, ataupun coba telepon perusahaan taksi. Hasumi menelpon orang tuanya, tapi orang tuanya itu kebingungan di mana lokasi dari Hasumi, karena orang tuanya tidak tahu lokasi stasiun Kisaragi itu di mana. Hasumi juga menelpon polisi, tapi polisi menganggap kalau Hasumi itu lagi ngeprank atau telepon iseng, karena lokasinya tidak ditemukan oleh polisi. Para netizen pun ikut searching juga di Google, ikut mencari di mana lokasi stasiun Kisaragi, tapi tidak ada yang menemukannya. Sampai ada juga netizen yang bilang kalau kanji untuk kata Oni atau iblis artinya, itu juga bisa dibaca dengan Kisaragi. Jadi apakah stasiun Kisaragi ini adalah stasiun iblis? Membaca balasan itu Hasumi makin takut lah ya kan. Masa iya dia berada di stasiun iblis gitu? Terus disuruh juga cari nama stasiun sebelum dan sesudah Kisaragi. Tapi Hasumi nggak menemukan apapun. Jadi ya karena nggak ada apa-apa lagi di sana dan cuma ada pemandangan padang rumput dan pegunungan, Hasumi balik lagi jalan kaki mengikuti rel kereta api. Ya siapa tahu dia bisa menemukan stasiun yang sebelumnya. Para netizen di sini ada yang setuju, ada yang tidak. Karena kan ini ceritanya udah malam, udah tengah malam. Semakin jauh dari stasiun, penerangan juga semakin redup, semakin gelap. Belum lagi katanya Hasumi kan ada terowongan juga di situ. Jadi bisa dibilang cukup berbahaya lah gitu. Jalan kaki di jalur kereta api pada malam hari. Jadi mungkin bagusan Hasumi itu bermalam aja di stasiun Kisaragi, kemudian berangkatnya itu besok pagi. Tunggu udah terang. Cuman ya Hasumi memilih untuk jalan kaki. Nah, di tengah perjalanan Hasumi mendengar suara genderang dan juga bunyi bel yang berbunyi secara bersamaan. Nah, di sini ceritanya Hasumi udah terlalu takut untuk nengok ke belakang, cuy. Karena kan itu suasana udah gelap banget gitu kan. Jadi dia saking takutnya dia nggak berani noleh ke belakang. Tapi tiba-tiba ada seorang pria yang berteriak, "Hei, kamu tidak boleh berjalan di sepanjang rel kereta api. Itu berbahaya." Gitulah kira-kira artinya. Hasumi berpikir kalau itu adalah petugas stasiun. Jadi dia beranikan dirilah buat nengok ke belakang. Ternyata di sekitar jarak 10 meter dari dirinya ada seorang kakek dengan satu kaki. Nggak tahu ya apakah kakeknya itu pakai tongkat atau tidak. Tapi Hasumi bilangnya itu cuman satu kaki. Yang anehnya kakek itu tiba-tiba menghilang. Hasumi ketakutan lah ya kan, terdiam karena kaget dengan apa yang baru saja dia lihat. Para netizen di situ mungkin beranggapan kalau kakek itu adalah hantu. Dia mungkin korban dari kecelakaan kereta api di situ dan kehilangan satu kakinya. Jadi rohnya itu gentayangan di sekitaran rel situ. Para netizen di situ kalau aku baca-baca udah mulai panik lah ya kan. Ada yang nyuruh lari aja, ada yang nyuruh lari ke sumber suara genderang itu. Akibatnya dalam keadaan panik, Hasumi terus melarikan diri di sepanjang lintasan dengan tergesa-gesa. Sampai pada akhirnya dia menemukan sebuah terowongan dan masuk ke dalam terowongan tersebut. Dan ini adalah terowongan yang dilewati oleh Hasumi pada saat dia masih di kereta tadi. Namun sayangnya Hasumi itu tersandung dan terjatuh sehingga membuat tumitnya itu terluka. Tapi dia terus berjuang untuk melangkah dan melakukan yang terbaik untuk melewati terowongan tersebut. Sampai pada akhirnya dia sampai di ujung terowongan. Dia akhirnya keluar dari terowongan. Hasumi merasa lega karena ketika dia keluar dari terowongan, dia melihat seorang pria yang berdiri di sebelah rel. Jadi dia setidaknya bisa minta bantuan gitulah ya kan untuk nanya-nanya. Cuman para netizen curiga, ngapain coba seorang pria berdiri di samping rel pada saat tengah malam? Ada yang bilang pasti lagi buang mayat tuh dia, katanya. Cuman Hasumi membalas orangnya itu baik kok. Dia bahkan mau mengantarkan Hasumi ke stasiun terdekat yang ada hotelnya. Hasumi juga bertanya kepada pria itu, ini ada di mana? Dan pria itu bilang ini ada di Hina. Maksudnya itu nama tempatnya itu Hina. Naik mobil lah mereka ini ya kan. Cuman Hasumi ngerasa ada yang aneh. Dia ngerasa kalau mobilnya itu mengarah ke arah pegunungan. Dan kayaknya bukan mengarah ke stasiun. Dan pria tersebut pun gak ada ngomong sepatah kata pun. Kayak tiba-tiba di dalam mobil itu dia jadi pendiam. Dan ini adalah postingan terakhir Hasumi pada saat itu, yang aku translatekan pakai Google Translate. Baterai saya hampir habis, segalanya terlihat aneh. Jadi saya akan mencoba kabur begitu ada kesempatan. Dia terus berbisik tentang sesuatu yang tidak bisa saya mengerti selama ini.
Supaya saya bisa bersiap-siap, saya akan membuat ini sebagai postingan terakhir saya untuk saat ini. Dan ya, saat itu Hasumi tidak pernah memposting lagi. Sampai besok-besoknya pun, sampai minggu-minggu depannya, sampai bulan-bulan depannya, gak ada kabar lagi dari Hasumi. Gimana cuy menurut kalian? Kalau misalnya kejadian ini benar-benar nyata, benar-benar terjadi, pastinya bikin panik sih. Apalagi para netizen yang secara real time itu balas-balasan tweet di forum tersebut dengan Hasumi. Hasumi di stasiun Kisaragi, para netizen di dunia nyata. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Pada tanggal 30 Juni 2011, Hasumi kembali lagi memposting dan menyatakan kalau dirinya sudah kembali ke dunia nyata. Jadi dia cerita waktu di mobil itu tiba-tiba ada cahaya yang menyorot ke mobilnya tersebut. Dan mobil mereka itu juga ada sedikit guncangan. Akhirnya berhentilah mobilnya ya kan. Nah setelah itu ada seorang pria yang datang dari sebelah kanan mobil, panik dan tergesa-gesa, menyuruh Hasumi untuk pergi dari sini. Karena dia juga bilang kalau Hasumi ini tidak bisa tinggal di sini. Jadi pria itu meminta Hasumi untuk keluar dari mobil tersebut dan berlari menuju ke sumber cahaya. Hasumi juga bingung ya kan, apa yang sebenarnya terjadi. Jadi dia bodo amat, lari aja dia ke sumber cahaya sambil menangis. Dan saat dia membuka mata, orang tuanya memanggil Hasumi di depan stasiun. Dan pada saat itu udah bulan April 2011. Jadi bisa dibilang pada saat Hasumi melewati cahaya tersebut, menuju ke sumber cahaya tersebut untuk keluar dari dimensi itu, pada saat itu juga dia melewati waktu selama 7 tahun di dunia nyata. Itulah tadi pengalaman Hasumi yang secara tidak langsung dia nyasar ke stasiun Kisaragi. Dan memang pada awalnya cerita ini adalah cerita yang misterius gitu. Orang-orang merasakan kemisteriusan dari cerita ini. Tapi pada tahun 2015, ada juga orang yang melaporkan kalau dia juga nyasar ke stasiun Kisaragi. Nah masalahnya mulai dari situ makin banyak orang-orang yang mengaku kalau mereka nyasar ke stasiun Kisaragi. Dan karena stasiun Kisaragi ini terlalu overuse, terlalu banyak banget yang make gitu kan, banyak banget yang ngaku-ngaku. Stasiun Kisaragi ini jadinya malah kelihatan cuma bercandaan doang gitu. Yang awalnya misterius jadi freak. Masa ada 4 orang berbeda gitu nyasar ke stasiun Kisaragi bareng-bareng dalam waktu setengah jam. Emangnya mereka berempat itu nggak ketemuan gitu di stasiun Kisaragi? Jadi bener-bener nggak masuk akal dan banyak banget yang meragukan keaslian dari stasiun Kisaragi. Jadi ya stasiun Kisaragi ini jadinya malah lelucon doang. Akan sangat sulit untuk membuktikan kalau stasiun Kisaragi ini benar-benar ada. Apalagi tidak adanya barang bukti seperti foto atau video atau apapun itu yang membuktikan keberadaan Kisaragi. Terlebih lagi kalau minimal kita search aja di Google Map, itu tidak ada menunjukkan stasiun Kisaragi. Terus berdasarkan ceritanya Hasumi itu kan dia naik kereta di jalan Shin Hamamatsu. Stasiun itu memang ada di Jepang dan itu adalah stasiun paling ujung. Dan rute paling akhir dari Shin Hamamatsu itu adalah Nishikajima. Stasiun Nishikajima, dan itu membutuhkan waktu sekitar 30 menit lah untuk nyampe ke stasiun tersebut. Jadi ya selama-lamanya Hasumi ini naik kereta dari Shin Hamamatsu, paling tidak ya dia berhenti di stasiun Nishikajima. Dan yang anehnya lagi, memang di rute ini tidak ada terowongan satupun. Jadi terowongan yang dilewati oleh Hasumi itu terowongan yang mana? Apakah memang benar rutenya itu? Baru dari ceritanya Hasumi, dia kan bertemu dengan seorang pria yang mengatakan kalau ini berada di Hina. Nama tempatnya itu Hina. Hina itu ada di Jepang, tapi bukan berada di rutenya Shin Hamamatsu. Jadi bagaimana caranya Hasumi ini yang mengikuti jalur kereta bisa sampai di Hina? Terus dari ceritanya Hasumi ada juga yang namanya terowongan Isanuki. Nama terowongannya itu terowongan Isanuki. Tapi terowongan Isanuki itu juga tidak ada di Jepang. Jadi terowongan Isanuki itu ada di mana? Terus seperti yang aku bilang di awal cerita tadi itu, kan yang memposting kalau dia ada di Kisaragi itu ada 2 akun. Satu akun anonim, satu lagi Hasumi. Yang membuka topik pembicaraan di awal itu adalah akun anonim. Kemudian nanti pembahasannya dilanjutkan oleh Hasumi. Sebagian orang berpendapat mungkin akun anonim dan juga Hasumi itu adalah 2 orang yang berbeda. Akun anonim ini mungkin memang dia tersesat atau dia memang salah naik kereta. Tapi Hasumi langsung nyambung gitu dan mengarahkan pembahasannya ke stasiun gaib. Jadi ya mungkin dari topik yang dibuka sama akun anonim ini, Hasumi ini mengarang cerita ke stasiun gaib. Dan ya percaya atau tidak itu aku serahkan ke diri kita masing-masing. Untuk pop culture-nya ada sebuah film yang menurutku cukup akurat banget yang rilis di tahun 2022 yang judulnya itu Kisaragi Station. Ya film ini memang benar-benar mengangkat urban legend ini.
Film ini menceritakan seorang mahasiswi yang memutuskan untuk mempelajari urban legend yang viral di tahun 2004 itu, yaitu Stasiun Kisaragi. Dia mencoba untuk mewawancarai orang yang diduga pernah ke sana, dan untuk kelanjutannya kalian tonton aja filmnya. Filmnya itu ada plot twistnya juga. Menurutku horornya agak kurang, tapi misterinya dapet. Dan CGI-nya untuk film yang rilis di tahun 2022 itu menurutku kurang banget. Mungkin terkendala budget atau gimana, aku nggak tahu juga. Dan buat yang suka nonton anime, setauku Kisaragi Station itu dipakai di anime Urasekai Picnic. Anime yang memang mengangkat beberapa urban legend. Sekian pembahasan kita kali ini, koreksi kalau ada yang salah. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di next video.